Kita sering banget kan nganggap sejarah itu sesuatu yang pasti, sebuah cerita yang udah final. Tapi gimana kalau ternyata sejarah itu lebih mirip panggung, di mana tokoh-tokohnya bisa muncul dan menghilang kayak hantu, tergantung siapa sutradaranya. Yuk kita coba intip siapa yang sebenarnya narik-narik tali di belakang panggung. Coba deh bayangin, ada seorang tokoh yang perannya fundamental banget buat lahirnya sebuah negara, tiba-tiba aja lenyap dari ingatan kita semua. Seolah-olah dia nggak pernah ada. Dan ini bukan cuma hipotesis loh, ini beneran sebuah mekanisme yang ngebentuk cara kita memahami siapa diri kita hari ini. Nah, para akademisi punya istilah buat fenomena ini, hantu masa lalu. Ini terjadi waktu narasi sejarah yang resmi itu ternyata dihantui sama versi-versi cerita lain yang kadang sengaja dihilangkan atau diubah. Dan yang paling penting buat kita tahu, kemunculan hantu ini bukan kebetulan. Hampir selalu ada hubungannya sama siapa yang lagi pegang kekuasaan. Oke, dalam penelusuran kita kali ini, kita bakal ngikutin jejak hantu-hantu ini. Pertama, kita lihat siapa aja yang dihapus dan siapa yang ceritanya ditulis ulang. Terus kita bakal masuk ke ruang mesinnya, ngeliat gimana buku pelajaran bisa jadi medan pertempuran. Kita juga bakal coba bedah sosok manusia di balik mitos, dan di akhir, kita bakal berhadapan sama pertanyaan paling penting. Sebenarnya, ini tuh kisah milik siapa? Oke, kita mulai aja penyelidikan kita dengan sebuah kisah yang kontrasnya luar biasa. Kisah dua tokoh pendiri Indonesia, Tan Malaka dan Soekarno. Yang satu hampir hilang di telan zaman, yang satunya lagi ceritanya dirombak total. Jadi, di satu sisi, kita punya Soekarno, sang proklamator yang semua orang kenal, tapi narasinya berubah drastis setelah dia lengser. Di sisi lain, ada Tan Malaka, sosok yang dijuluki Bapak Republik, tapi namanya seakan jadi hantu di sejarah bangsanya sendiri. Dua nasib yang beda banget, tapi dua-duanya jadi bukti gimana sejarah itu bisa diciptain dan dihilangkan. Peran Tan Malaka ini bukan kaleng-kaleng loh, dia itu orang pertama yang ngebayangin dan nulisin konsep Republik Indonesia, jauh sebelum tokoh-tokoh lain kepikiran. Tulisannya jadi api yang nyulut semangat para pendiri bangsa. Tapi perjuangannya lebih dari sekedar tulisan. Dia itu revolusioner sejati, diburu Interpol, hidup dengan belasan nama samaran, dan berjuang secara fisik. Tapi karena ideologinya yang dianggap kiri, rezim Orde Baru secara sistematis menghapusnya. Seorang arsitek bangsa yang sengaja dijadiin hantu. Nah, sementara Tan Malaka dihapus, kisah Soekarno justru ditulis ulang. Dan prosesnya dimulai dari sini. Coba lihat, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Soekarno berubah dari pemimpin besar revolusi jadi tahanan rumah. Kejatuhannya yang cepat inilah, yang ngebuka pintu buat penguasa baru untuk ngebentuk ulang seluruh warisannya. Mengubah dia dari pahlawan jadi sosok yang kontroversial di cerita resmi. Jadi, gimana caranya sebuah rezim bisa menghapus satu pahlawan dan menulis ulang yang lain? Jatuhnya Soekarno itu nggak cuma ninggalin kekosongan kekuasaan, tapi juga kekosongan narasi. Dan kekosongan itu harus diisi. Jawabannya ironis banget ada di dalam tas sekolah anak-anak kita. Alatnya, buku pelajaran sejarah. Ini nih pertanyaan kuncinya. Perubahan cerita sejarah yang masif gitu nggak terjadi begitu aja. Ada alat yang kuat banget buat ngelakuinnya, buku pelajaran sejarah. Inilah senjata utama dalam pertempuran untuk ngendaliin masa lalu. Dan inilah bukti nyata gimana mesin itu bekerja. Coba lihat gimana peristiwa G30S diceritain. Di era Orde Baru bahasanya tuh definitif banget. Pemberontakan PKI, fitnah, gak ada ruang buat interpretasi lain. Soekarno digambarin sebagai pelindung komunis. Tapi lihat perubahannya di era reformasi. Kata-katanya jadi lebih hati-hati. Gerakan, isu, dan peran Soekarno jadi sebuah pertanyaan. Ini bukan sekedar ganti kata. Ini pergeseran ideologi yang fundamental terjadi di halaman buku yang dibaca jutaan siswa. Jadi poin krusialnya adalah perubahan ini tuh bukan kebetulan. Jurnal studi sejarah ini nyimpulinnya dengan kuat. Perubahan narasi adalah cerminan langsung dari kepentingan pemerintah. Proses ini ada namanya ideologisasi, di mana sejarah sengaja dibentuk untuk melegitimasi rezim yang berkuasa. Karena cara termudah ngontrol masa depan adalah dengan ngontrol masa lalu. Dan ideologisasi ini nggak berhenti di peristiwa aja, ini juga terjadi ke para tokohnya. Selama era Orde Baru, buku-buku pelajaran secara konsisten menempatkan Soeharto sebagai tokoh utama di berbagai momen krusial sejarah, seringkali ngecilin peran tokoh lain. Narasi sejarah dibentuk untuk membangun citra dia sebagai penyelamat bangsa. Kita udah lihat gimana sejarah dimanipulasi untuk tujuan politik. Tapi khusus buat kasus Soekarno, ceritanya punya satu lapisan lagi. Karena kadang-kadang, sosok historis itu sendiri jauh lebih kompleks daripada narasi manapun yang coba menjebaknya. Jadi pertanyaannya, apakah Soekarno itu cuma korban narasi Orde Baru? Atau
apakah ada kerumitan dalam dirinya yang justru memudahkan ceritanya untuk dibingkai ulang? Jawabannya bakal ngebawa kita melampaui politik dan masuk ke dalam dilema seorang manusia. Di luar perdebatan politik, Soekarno itu seorang visioner yang melampaui zamannya. Dia ngegagas program nuklir dan antariksa di saat negara-negara lain mungkin masih berkutat sama masalah dasar. Dia pakai olahraga dan seni sebagai alat buat ngebangun karakter bangsa. Dan dia nempatin Indonesia di panggung dunia lewat konferensi Asia Afrika. Sisi ini sering banget hilang dalam narasi politik yang sempit. Dan ini mungkin kontroversi terbesarnya, perannya selama pendudukan Jepang. Satu narasi ngasih label dia Mandoromusha, kolaborator kejam. Narasi lain ngelihatnya sebagai seorang pragmatis yang ngambil pilihan sulit. Setelah menolak kerja sama Belanda dan dipenjara, dia ngelihat Jepang sebagai satu-satunya jalan buat mencapai kemerdekaan. Dua perspektif yang sama-sama punya dasar, nunjukin betapa rumitnya pilihan seorang pemimpin di masa perang. Tapi suara yang paling kuat mungkin datang dari Soekarno sendiri. Di autobiografinya, dia nggak menghindar dari tanggung jawab ini. Dia nulis, "Memang aku, Soekarno, yang mengirim mereka untuk bekerja, mengirim mereka berlayar kematian. Pengakuan yang gamblang ini nggak bikin masalahnya jadi simpel, justru nambahin lapisan tragedi pada sosoknya. Ini adalah suara seorang manusia yang dihadapkan pada pilihan yang mustahil." Nah, setelah ngelihat satu tokoh yang dihapus dan satu tokoh yang ditulis ulang, kita sampai pada pertanyaan terakhir yang paling penting. Nasib kedua tokoh ini, yang satu jadi hantu, yang satu lagi jadi mitos yang diperebutkan, bukanlah sekedar catatan kaki dalam sejarah. Mereka ini kayak cermin yang nunjukin ke kita sifat sejati dari sejarah itu sendiri. Jadi, ini dia intinya. Sejarah itu bukan rekaman pasif dari masa lalu. Sejarah itu narasi aktif yang terus-menerus dibentuk, diperebutkan, dan dikendalikan. Pertanyaan krusialnya bukan cuma apa yang terjadi, tapi siapa yang pegang pena buat nulis ceritanya, dan kenapa. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Kalau narasi sejarah sebuah bangsa aja bisa diubah sedemikian rupa, maka ini adalah undangan buat kita semua, biar nggak pernah berhenti bertanya. Jadi coba deh buka lagi buku-buku sejarah Anda dan tanyakan pada diri sendiri, hantu apa ya yang mungkin bersembunyi di antara halamannya?